warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Suci Putria, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang saat ini mengikuti kegiatan magang pembelajaran di Sekolah MTS Negeri 1 Lampung Utara. Di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran mengenai teks hasil observasi. Yang dalam video pembelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai pengertian teks hasil observasi, kemudian ciri, tujuan, dan isi dalam teks laporan hasil observasi. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur bahasa yang digunakan dalam teks hasil observasi, yang di dalamnya ada definisi umum, kemudian bagian, dan sekaligus penutup. Nanti akan saya tampilkan contoh dari definisi umum, kemudian bagian, dan penutup dalam salah satu teks laporan hasil observasi. Kemudian pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membandingkan antara teks deskripsi dan teks observasi, dan kemudian apa saja yang dapat dibedakan mengenai dua laporan dari teks deskripsi dan teks observasi. Kita akan menelaah teks hasil observasi yang di dalamnya sudah saya jelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya tentang mendaftar istilah-istilah yang ada dalam laporan teks hasil observasi. Kemudian selanjutnya akan saya paparkan di papan tulis. Setelah itu adalah menyajikan teks laporan observasi yang baik dan benar. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menyajikan teks laporan observasi yang baik dan benar. Ada yang pertama, kita akan merangkum teks hasil observasi, kemudian membuat kalimat deskripsi yang dan lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian cara merangkum teks hasil observasi ketika kita diberi tugas bagaimana cara merangkumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkum teks hasil observasi yang baik dan benar. Oke, langsung saja ya kita bahas satu persatu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menguraikan struktur teks hasil observasi. Di sini ada 3 bagian yang penting untuk menguraikan struktur teks hasil observasi. Yang pertama ada definisi umum, kedua definisi bagian, dan terakhir penutup. Pengertian dari definisi umum adalah pembukaan yang berisi tentang penjelasan umum atau klasifikasi umum mengenai objek yang dibahas. Yang kedua adalah definisi bagian. Definisi bagian ini adalah isi atau sering bisa disebut sebagai definisi bagian. Bagian isi teks laporan hasil observasi menjabarkan inti dari teks dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup berisi rincian akhir dan teks atau kesimpulan. Setelah itu, bagaimana cara kita menelaah bahasa pada teks hasil laporan observasi. Yang pertama, kita harus mendaftar istilah pada teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mendaftar kalimat definisi. Kemudian menelaah kalimat klasifikasi. Yang selanjutnya, bagaimana cara merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah mencari dan menentukan objek. Yang kedua adalah membuat kalimat definisi. Yang ketiga, membuat kalimat deskripsi yang memuat bagian. Dan yang selanjutnya adalah mencermati kaidah kebahasaan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah menentukan judul. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membandingkan teks hasil observasi dan teks deskripsi. Di sini akan saya berikan contoh dan adik-adik bisa melihat apa saja perbedaan dari dua teks tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita merangkum teks laporan hasil observasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui merangkum itu adalah meringkas atau menuliskan inti dari laporan hasil observasi yang telah kita buat. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu semua isi
semua isi teks hasil laporan observasi. Jadi setelah kita membaca semua teks laporan hasil observasi, selanjutnya dapat kita ringkas dari hasil observasi yang telah kita buat. Itu saja lanjutan pembelajaran atau lanjutan video pembelajaran mengenai teks hasil observasi. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Tetap jaga jarak, kemudian patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran di rumah. Saya Ajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.